Selamat pagi teman-teman semua, sahabat kreatif. Jadi banyak yang nanya itu TT Bitcoin fungsinya apa sih ya? Jadi saya jelaskan sekilas. TT Bitcoin yang kemarin saya buatkan videonya. Jadi ini dia aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi atau robot penambang koin yang berbasis Android. Jadi aplikasi ini fungsinya untuk menambang koin atau mining koin yang bisa diinstal di HP Android. Kita ketahui bersama ya, jadi para miner, jadi para pemburu koin, koin digital itu untuk bisa menambang koin memerlukan perangkat yang luar biasa. Jadi perangkat yang mumpuni, sebuah PC atau personal komputer. Laptop gamer aja tidak direcommended untuk mining kalau memang kita itu sebagai miner atau penambang koin sejati, itu istilahnya ya, penambang koin profesional, itu tidak direcommended karena eh, banyak hal yang dipertimbangkan, terutama alat seperti misalnya perangkat kerasnya laptop dan biaya listrik. Karena kalau kita mining di laptop atau PC, itu laptopnya harus nyala 24 jam, jadi full hidup. Teman-teman bisa browsing di YouTube miner-miner sejati, miner-miner profesional, itu coba diamati alatnya bagaimana. Jadi komputernya itu, PC-nya itu bisa menggunakan beberapa VGA agar layarnya itu betul-betul mumpuni. Jadi menggunakan lebih dari satu VGA, lebih satu layar. Nah, sekarang di sini di titik Coin Network ini diberikan robot miner yang simple yang bisa kita pasang di Android kita. Jadi dia akan miner terus jalan. Jadi karena di HP kita bisa kontrol setiap saat, dan yang penting ada jaringan internet. Kalau miner yang menggunakan laptop atau PC pun ya mereka ada jaringan internetnya. Kemudian tentunya listrik diperlukan. Kalau HP kan kita ngecas cuman sehari sekali kan kita ngecasnya kalau kita tidak full menggunakan HP. Jadi itu titik Coinbit Network. Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang berbasis kripto ya. Jadi kripto sekarang itu sedang boomingnya, dan titik Coin Network ini akan segera nanti landing di pasar atau market ya. Nanti begitu di pasaran ini sudah masuk ya, sudah masuk, nanti harganya akan melejit. Nah, untuk saat sekarang memang harga dari TT Coin Network ini benar-benar posisi di bawah anjlok, sehingga kalau kita mining dari pagi sampai besok paginya 24 jam, sekarang kita hanya dapat 50 koin ya, 50 koin. Kalau dulu harga Bitcoin masih stabil sekali, kita mining 24 jam bisa sampai dapat 200 koin ya, 200 koin. Nah, sekarang ini karena kondisinya lagi anjlok. Nah, teman-teman bisa buka di Jaswap ya, Jaswap kita buka. Kemudian kita pilih Chrome. Nah, di sini kita akan bisa melihat harga trading. Nah, ini ya. Jadi satu T-coin TC, satu TC itu sama dengan 0,08 TRX atau sama dengan 0,07 US 0,0007 US dollar. Jadi sangat kecil ya. Kalau dari TRX ke TC, satu TRX itu 112,499 TC. Itu perhitungan kasar ya. Nah, di sini ada, kalau kita nanti mau jual, mau trade bisa. Kemudian grafiknya juga kita amati. Nah, di sini ini grafik marketnya TC Coin-nya ya. Kalau sudah sampai
level-level merah itu berbahaya ya, jadi harganya turun ya. Kalau di level hijau masih memungkinkan kita market. Nah, kita masih menunggu agar T-Coin ini nanti landingnya di e-market, sehingga nanti harganya naik. Jadi ibaratnya kita menambang, kita punya bahan, jadi kita punya T-Coin, kita kumpulkan aja dulu. Jangan kita berpikir sekarang bisa menjual atau mencairkan dalam bentuk rupiah. Ini bisa dicairkan dalam bentuk rupiah, tapi memang nilai yang kita peroleh sekarang masih jauh dari harapan ya. Cuman bagusnya sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu T-Coin ini kita bisa cairkan di total balance-nya 30.000. Nah, sekarang di 10.000 kita bisa cairkan. Kemarin saya mau cairkan, karena harganya begitu anjlok ya, saya tunggu dulu. Nanti kita tunggu perkembangan pasar. Ini tidak salahnya kita mencoba, karena memang tidak memberatkan HP dan tidak ada pengeluaran apa-apa untuk pembelian perangkat seperti itu. Dan testi dari beberapa yang sudah klaim di bulan Juni, waktu itu harga total harga T-Coin-nya itu luar biasa. Memang ada yang bisa sampai mencairkan 4-3 juta. Itu sudah, teman-teman bisa browsing nanti di videonya di YouTube ya, di YouTube tentang T-Coin Network ini ada yang sudah berhasil. Jadi kita bisa wallet ya. Nah, ini wallet seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman udah mencapai batas minimum pencairan, nanti akan muncul seperti ini. Masukkan alamat dompet Tronlink seperti itu. Nah, kita bisa kok persiapan dari sekarang bikin Tronlink Flow dulu, bikin dompet Tronlink. Nah, ini bikin dompet Tronlink seperti ini, boleh. Boleh pakai True Wallet. Ini ya, True Wallet boleh. Tergantung teman-teman punya yang mana gitu, punya yang mana. Seperti itu. Di sini karena ini belum masuk ke e-market, jadi dari dompet Tronlink kita kumpulkan di sana, dari total coin kita jadikan TRX dulu, kita convert ke TRX dulu. Convert ke TRX-nya kita masukkan ke Tronlink. Nah, dari Tronlink kita ngumpulin TRX. Dari TRX itu baru kita cairkan ke rekening kita melalui e-wallet kita ya. Bisa menggunakan, kalau saya menggunakan Indodax ya, Indodax. Jadi kita perlu 2 lagi setelah kita mining, setelah kita nambang. Hasil tambang kita konversi dulu ke Tronlink. Nah, di sini ada batas minimumnya 10.000 baru bisa kita konversi. Kita konversi ke Tronlink menjadi TRX. Nah, setelah kita kumpulin TRX, nanti dari TRX kita bisa kita convert lagi di Indodax untuk bisa dicairkan. Nah, kalau kita punya e-wallet Tronlink ya nggak harus tambangnya nggak harus T-Coin Network aja, banyak. Jadi banyak aplikasi, banyak robot-robot penambang yang berbasis PC atau laptop ataupun HP. Itu nanti kita bisa kumpulkan ke dompet, ke wallet kita, ke Tronlink kita. Kita kumpulkan dulu di sana. Ada yang dari Bitcoin, ada yang macam-macam. Nanti dari sana baru kita konversikan ke nilai mata uang kalau saya pakai Indodax. Jadi seperti ini tampilannya. Ini adalah Tronlink saya belum aktifkan, baru saya install saja. Teman-teman bisa install Tronlink ini dari Google Play juga. Nanti kalau yang belum pernah install, teman-teman create account, nanti ikuti di sana, dimintakan memasukkan email. Usahakan email yang dipakai untuk T-Coin-nya sama dengan Tronlink-nya ini ya. Disamakan saja biar tidak ada masalah nanti. Kemudian saya sudah punya Indodax juga. Ini nanti untuk pencairannya ke rupiah. Nah, pencairannya ke rupiah. Ya, di sini ada nanti. Nah, di sini kita bisa menjual TRX dari TRX yang di Tronlink itu kita bisa masukkan ke sini. Ya, seperti itu gambarannya.
Nah dari Indodax ini nanti baru kita masuk ke rekening, bisa bisa ke Dana atau bisa langsung ke rekening bisa. Nah jadi intinya kita mining dulu di sini, kita nambang dulu sebanyak-banyaknya sampai nanti harga TT Coin kita itu stabil, baru kita jual. Karena untuk menswap TT Coin ini ke TRX itu memerlukan biaya juga ya. Jadi ada biaya yang dikeluarkan, nanti koin yang 10.000 ini nggak bersih kita dapat 10.000 kalau kita konversi ke TRX, ada biayanya. Jadi agar tidak kita percuma mengeluarkan biaya, lebih baik kita kumpulkan sehingga dalam jumlah besar kita langsung kompet ya ke TRX melalui Tronlink. Teman-teman boleh aja sih, nggak, kalau di sini kan yang diberikan selain dari Tronlink, kalau kita mau wallet dia, ini wallet ya. Nah ini bisa pakai M token, bisa pakai token pocket, bisa pakai Trust Wallet, bisa pakai Tronlink Pro. Jadi ini ada 4 tempat pembayarannya. Jadi bisa diklik. Nah seperti ini, kalau diklik sudah ada caranya bagaimana kita klaim wallet dengan menggunakan Tronlink Pro ya. Penarikan pribadi withdraw itu dengan Tronlink Pro. Kalau pakai Trust Wallet juga kita bisa klik, nanti diarahkan ke video tutorial. Jadi intinya kita mining dulu untuk mencapai batas minimum agar link ini tampil. Nanti kalau link ini tampil baru kita akan bicara ke penarikan. Oke, begitu video singkat review tentang TT Coin Network. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama biar cepat masuk ke e-marketnya, dia masuk ke pasar dan harganya stabil. Di saat harga stabil tentunya luar biasa. Kita tahu Bitcoin itu luar biasa ya. Bitcoin yang sudah stabil itu satu koinnya bisa sampai 100 juta, bisa sampai 100 juta. Teman-teman kalau nggak percaya bisa browsing di YouTube ya, berapa harga koin digital ya. Sekarang lagi booming koin digital. Sama seperti dulu tahun 2011-an saya pernah berkomentar bahwa YouTube itu akan menghasilkan uang, tapi banyak yang nggak percaya. Tapi begitu sekarang memang betul YouTube itu betul-betul menghasilkan uang. Jadi kalau kita konsisten membuat video, misalnya seminggu sekali kita punya 1000 subscriber, kemudian videonya ditonton sampai 4.000, kita sudah bisa monetasi. Kita monetasi video kita dan bisa dibayarkan. Itu penghasilannya lumayan. Itu tahun 2011-an kita nggak percaya akan seperti sekarang. Jadi banyak youtuber yang penghasilannya luar biasa. Begitu juga dengan Bitcoin ini. Bitcoin ini banyak orang-orang yang sukses, orang-orang besar itu investasinya sekarang ke Bitcoin. Ya mudah-mudahan saja prediksinya nanti 2 tahun ke depan Bitcoin ini akan terus melejit. Jadi tidak apa-apa, kita mining dulu sekarang. Nanti saya akan buat video bagaimana kita mining dengan laptop atau gawe yang kita nggak pakai. Misalnya teman-teman punya PC, punya komputer di rumah nggak dipakai, sudah lama ya dihidupkan aja, kita pakai mining. Nanti kita kalkulasi berapa biaya listrik, berapa miningnya. Nanti koin-koin yang kita dapat ya, total TC Coin atau koin apapun yang kita dapat, kita gabungkan saja di wallet kita. Kita punya wallet kayak Tronlink Pro seperti ini. Nanti kita kumpulkan di sana, nanti kita konversi, baru kita cairkan, bisa pakai Indodax dan lain sebagainya. Oke, begitu reviewnya. Mudah-mudahan teman-teman terutama yang baru mining, yang baru pertama, karena baru pertama saya juga mengalami dulu nunggu 24 jam kita dapat koin sedikit sekali, nunggu 24 jam kita dapat koin sedikit sekali. Dan jangan lupa teman-teman ikut aktif mencari anggota. Link yang saya bagikan itu di-share lagi. Nanti ada kriterianya, sudah berapa kali share dapat anggota. Nanti teman-teman juga bisa mencari anggota. Nanti saya akan buatkan videonya bagaimana mencari anggota. Jangan nunggu koin ini
memiliki nilai tinggi baru kita akan masuk ke mining, akan lebih sulit, mungkin nanti akan berbayar. Nah ini karena di awal ya belum ada pungutan, kita tinggal pakai. Mudah-mudahan ini nanti nilainya naik. Meskipun nanti tidak naik ya tidak masalah, karena kita tidak mengeluarkan biaya apa-apa dari pemasangan penambangan ini di HP kita. Oke, itu saja. Semangat mining teman-teman. Jadi miner-miner pemula itu tidak usah putus asa, lebih banyak mengeksplor informasi tentang koin digital, tentang Bitcoin di YouTube. Itu banyak sekali bertebaran. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana usaha-usaha miner-miner sejati itu menggunakan alat-alat yang canggih, jadi komputer-komputer yang spek dewa untuk miner akan menghasilkan koin yang besar. Oke, semangat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Selamat pagi.